Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Academy Free bersama saya Dovir Fauzi. Oke, teman-teman, di video ini kita akan belajar, saya akan sharing gimana sih caranya mengelola digital resource gitu ya. Jadi mengelola sumber-sumber digital. Kalau teman-teman sebelumnya mungkin kalau punya resource di digital gitu ya, teman-teman biasanya untuk menyimpan datanya itu mungkin kalau di web browser teman-teman biasanya ngebookmark gitu ya, atau kadang kita suka nyimpen nih, misalkan di share ke WhatsApp ke nomor kita yang lain gitu, supaya suatu saat kalau kita lagi butuh lagi kita bisa nge-save gitu, atau kita bisa ngebaca lagi gitu sumber-sumbernya. Nah, kadang kan hal yang seperti itu agak ribet ya gitu, dan jadi berantakan digital resource kita. Nah, gimana caranya di Notion ini kita bisa memanage digital resource kita gitu. Nah, biar nggak lama-lama, langsung ya teman-teman kita ke praktek. Oke, di sini silahkan teman-teman buka lagi browsernya, kemudian masuk ke notion.so. Untuk mengelola digital resource, pertama kita harus bikin dulu database-nya ya, teman-teman. Kita create dulu database di sini, kemudian create table, kita kasih aja nama digital resources gitu ya. Oke, nah kemudian di sini digital resources itu kita pertama membutuhkan namanya, kita bikin database-nya dulu. Kemudian yang kedua kita butuh URL. Nah, karena kan kita mau nyimpen linknya ya, nyimpen URL-nya. Kemudian yang berikutnya kita bisa kasih created at-nya atau date-nya, tanggal kapan digital resource-nya itu disimpan gitu. Kita kasih nama dulu created at gitu ya. Nah, kalau udah, gimana nih caranya supaya kalau misalkan taruhlah saya lagi browsing misalkan misalkan kita mengunjungi YouTube gitu ya. Kita ngunjungin YouTube. Nah, kita pengen nyimpen si URL ini. Kita kan nggak mungkin ya copy kemudian kasih nama ini misalkan YouTube gitu ya. Terus kasih URL-nya gitu di sini. Kemudian kasih created ad-nya. Ini kan kayak gini juga nggak bagus ya, manual gitu. Jadinya kurang praktis gitu. Nah, ada cara lagi yaitu menggunakan extension dari si Chrome ini teman-teman. Caranya gimana? Kita install dulu extensionnya, teman-teman klik di pojok kanan ini yang titik 3 ini, kemudian ke setting. Di Chrome di sini ada extension paling bawah, klik. Nah, kemudian ke sini kita cari di web store-nya. Nah, di sini teman-teman silahkan cari Notion Clip ya. Enter Notion Clip. Nah, di sini ada Notion Web Clipper. Teman-teman diklik, kemudian add to Chrome. Oke, add extension. Ini kita tunggu dulu ya downloadnya. Oke, nah teman-teman, kalau udah terpasang nih, nanti ada Notion Clip di sini. Nah, sekarang kalau kita pengen nambahin resource, misalnya kita ke taruhlah misalkan kita ke blog ya, kita cari artikel gitu, artikel bisnis gitu ya. Nah, taruhlah ini ya, kita ambil. Nah, misalkan teman-teman ada satu artikel nih yang teman-teman pengen ambil gitu ya, atau pengen simpan, pengen dibaca nanti gitu. Nah, tinggal teman-teman ke pojok kanan atas nih yang tadi extension yang udah diinstal, diklik, kemudian nanti akan muncul nih kayak gini. Nah, ini teman-teman tinggal pilih add to database mana nih. Nah, kita pilih yang digital resources yang ini, yang tadi udah kita buat. Kalau udah kayak gitu, tinggal kita save page aja, save, udah. Kalau kita lihat di Notion-nya, kita refresh. Nah, ya teman-teman, ini di sini udah nambah secara otomatis ya. Kalau kita lihat open, nah ini juga kita udah bisa langsung baca beritanya di sini, baca artikelnya di sini maksud saya.
Nah, inilah kelebihan yang di Notion ya, enaknya. Terus untuk yang isinya sebenarnya teman-teman juga bisa tambahin kayak label gitu ya, misalnya select, kemudian bisa tambahin lagi labelnya. Untuk nanti kalau teman-teman pengen ngerapihin, nanti ini tinggal dibikin aja labelnya, misalkan ini tentang apa atau tentang apa gitu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, cara untuk bikin digital resources atau mengelola digital resources. Nah, enaknya kenapa di digital resources ini, di Notion ini bisa buat kayak gini, karena kalau misalkan kita bookmark di website gitu ya, kalau misalkan kita pindah laptop, itu kan nanti hilang gitu. Kita nggak bisa ngeakses lagi datanya karena cuman disimpan di browser itu aja. Tapi kalau misalkan teman-teman nge-save-nya itu di Notion di sini, ketika teman-teman pindah komputer, pindah laptop gitu ya, itu bisa bisa teman-teman buka lagi gitu di Notion di sini, bisa teman-teman lihat lagi datanya. Oke, teman-teman, mungkin itu aja di video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share. Cukup segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.